Baik, untuk kesempatan sekarang yang ini saya akan membahas sebuah kontrol volume yang namanya turbin. Oke ya. Turbin atau dalam bahasa Inggris ya turbines ya. Turbine. Oke. Apa sih turbin itu? Turbin adalah komponen termodinamika atau sebuah kontrol volume yang bisa mengubah gitu ya, merubah gitu ya, mengubah atau mengkonversi energi dalam fluida menjadi kerja. Oke. Aplikasi turbin ini banyak sekali digunakan pada pembangkit listrik gitu ya, pembangkit listrik power plant. Pembangkit listrik. Nah, yang kita bahas di sini adalah mungkin lebih banyak pembangkit listrik tenaga uap. Jadi ya saya tuliskan ini mesin uap ya. Mesin uap. Oke. Secara lambang turbin biasanya digambarkan seperti ini. Sebuah kontrol volume yang gambar seperti ini gitu ya. Seperti ini mungkin. Itu ya. Ada sebuah trapesium seperti ini. Kemudian di sini ada input, fluida yang masuk, kemudian di sini ada fluida yang keluar gitu. Rapin dikit. Oke. Itu ya. Nah, ini yang kita bahas biasanya adalah tekanan tinggi. Yang masuk itu tekanan tinggi dan temperatur tinggi. Nah, uap yang bertekanan tinggi ini mungkin uap ya, steam. Kemudian uap yang memiliki energi tinggi ini akan masuk ke dalam turbin, maka sebagian energinya akan digunakan untuk memutar turbin gitu. Ini menjadi turbin. Kemudian sisanya akan keluar menjadi output, sehingga tekanannya menjadi rendah dan temperatur juga relatif lebih rendah gitu ya. Ya seperti inilah yang prinsip sederhananya seperti ini gitu ya. Ada fluida yang berenergi masuk, kemudian sebagiannya menjadi kerja W gitu ya. Kemudian sisanya dikeluarkan melalui output. Nah, secara matematis kesetimbangan energi pada turbin seperti ini, yaitu energi yang masuk sama dengan energi yang keluar ya. Saya selalu menggunakan hukum tekanan energi. Yang masuk apa saja gitu. Ini ada flow yang masuk, maka dia memiliki energinya adalah H-in ditambah V kuadrat per 2 ditambah GZ. Kemudian yang keluar apa saja? Keluar di sini output dan kita mendapatkan kerja. Maka sama dengan massa dot dikali H out ditambah V kuadrat per 2 ditambah GZ ditambah W gitu ya. Kerja dalam watt. Nah, term ini biasanya kita abaikan nih, V kuadrat dan GZ, karena sangat kecil gitu ya. Kita harus, kalau misalnya V dan Z nya dalam meter per second dan meter, mungkin harus kita bagi dengan 1000 karena H biasanya dalam tabel dalam bentuk kilojoule per kilogram gitu ya. Nah, kalau misalnya ini keduanya kita abaikan, maka persamaannya menjadi seperti ini. M dot dikali H in sama dengan M dot dikali H out ditambah kerja W. Ini jika energi kinetik dan potensial diabaikan gitu ya. Kalau tidak diabaikan berarti kita harus menggunakan persamaan yang ini, yang di atasnya. Oke. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa kerjakan contoh soalnya ya.
Oke, mari saya akan geser ke bawah untuk membahas soalnya. Oke, ini adalah soalnya. Jadi saya bacakan dulu ya. Sebuah pembangkit listrik tenaga uap menggunakan turbin uap. Rotor bagian yang berputar dari turbin dikopling ke generator listrik sehingga terdapat tegangan listrik yang kemudian dapat dialirkan ke rumah-rumah. Uap air yang masuk bertekanan tinggi yaitu 5 MPa dan temperatur 600 derajat Celcius. Jika kerja yang dihasilkan adalah 5 MW dan fluida keluaran output dari turbin adalah bertekanan 150 kPa dengan kondisi saturasi gas, tentukan berapa temperatur fluida saat keluar turbin dan berapa laju aliran massa fluida agar dapat mencapai kapasitas 5 MW. Oke, saya akan mulai dari ilustrasinya dulu ya. Jadi saya punya turbin gitu ya. Begini turbin. Yang masuk fluidanya adalah berapa? 5 MPa ya. Tekanannya 5 MPa, kemudian temperaturnya sama dengan 600 derajat Celcius. Kemudian yang keluar adalah berapa? 150 kPa tekanannya. Kilopascal dengan keadaan saturasi gas ya. Oke, saya akan kemudian ada kerja yang keluar gitu ya. W nya adalah 5 MW atau 5000 kJ per second ya. Oke, sekarang yang kita bahas adalah kondisi masukan ya, fluida input, fluida inlet yaitu air, tekanannya sama dengan 5 MPa, temperaturnya 600 derajat Celcius. Kalau kita lihat ini, apa fasenya? Pasti superheated ya, superheated gas. Oke. Lalu kalau misalnya kita sudah tahu ini superheated gas, berapakah berapa entalpinya? Kita cari ya dengan menggunakan tabel superheat. Dari tabel kita dapatkan bahwa entalpinya adalah 3666,9 kJ per kilogram, sedangkan volume spesifiknya adalah berapa? 0,07870 meter kubik per kilogram. Ini yang inlet ya. Fluida yang outlet berapa? Fluida yang out yang keluar, fluida out berarti sama lah air juga kan ya, nggak mungkin berubah, sehingga tekanannya adalah 150 kPa dan saturasi gas. Ini dengan mudah ya kita bisa tentukan berapa nilai H-nya dengan menggunakan tabel saturasi air. Untuk saturasi gas berarti kita bisa gunakan HF-nya ya. Hg sama dengan berapa? 222 6,0 kJ per kilogram. Kemudian cukup ya. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan temperatur fluida saat keluar gitu ya. Kalau temperatur fluida saat keluar yang ada ya, mudah sekali gitu ya. Kita lihat aja, karena ini saturasi gas, maka ini adalah temperatur saturasi air pada saat dia tekanannya 150 kPa. Kita lihat tabel, maka dapatlah temperaturnya adalah 111,35 derajat Celcius. Oke,
Nah yang B yang agak kita harus perhitung lebih agak banyak gitu ya. Nah yang B kita gunakan persamaan dari turbin, yaitu M dot in dikali H in. Kita asumsikan energi kinetik dan energi potensial diabaikan ya. Pertama, karena memang itu sangat kecil, dan kedua tidak ada informasinya. Jadi kita perkirakan bahwa energi kinetik dan energi potensialnya bisa kita abaikan. Oke, balik lagi ini ya. Massa yang masuk kali dikali H yang masuk sama dengan massa yang keluar dikali H yang keluar ditambah dengan W dot ya. Nah, yang kita cari adalah laju aliran massanya, dan kita tahu dengan menggunakan hukum kekekalan massa maka M dot dikali H in sama dengan dengan kekekalan massa, maka M dot in itu sama dengan M dot out. Oke, yang jelas W nya adalah 5000 kJ per second gitu ya. Oke, kita tinggal masukkan saja nih. Karena ini M in sama dengan M out, ya kita anggap aja lah ini M dot lah ya. Gitu ya. Saya tulis ulang, berarti M dot dikali H in sama dengan M dot dikali H out plus W out ya, W net ya. Kemudian kalau saya buat begini, M dot dikali H in min H out gitu ya, sama dengan W kan gitu ya. Ini saya pindahkan ke sana, sehingga M dotnya adalah sama dengan W dot dibagi H in dikurang H out kan gitu. Nah, kita tinggal hitung saja. W dotnya berapa? Adalah 5000 kJ per second kan, per second. Kemudian H in adalah 3666,9 dikurangin H out 2226,0. Nah, ini sama dengan menjadi berapa? Oke, sehingga kita mendapatkan laju aliran massanya adalah 3,47 kg per second gitu. Oke, mungkin segini untuk pembahasan tentang turbin. Terima kasih.